Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imi Farhiana, NIM 25313012023 kelas PBSA. Di sini akan membahas tentang pengertian, kedudukan, pengelompokan, dan pandangan ulama pada Syad al-Zari'ah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian Syad al-Zari'ah. Syad al-Zari'ah berasal dari kata zari'ah yang berarti jalan atau perantara yang mengantarkan kepada sesuatu baik maupun buruk. Secara istilah, Syad al-Zari'ah berarti menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram, kerusakan mafsadah, atau bahaya. Menurut Wahbah Zuhaili, Syad al-Zari'ah adalah melarang segala sesuatu yang menjadi sarana menuju keharaman demi mencegah kerusakan. Konsep ini berbeda dengan muqaddimah wajib yang merupakan perantara menuju perbuatan yang diperintahkan seperti wudhu untuk sholat. Adapun zari'ah merupakan perantara menuju perbuatan yang dilarang seperti halwat yang dapat mengarah pada zina. Meskipun demikian, keduanya sama-sama berfungsi sebagai perantara atau wasilah. Selanjutnya, kedudukan Syad al-Zari'ah. Syad al-Zari'ah termasuk salah satu metode penetapan hukum yang diperselisihkan penggunaannya oleh para ulama. Dasarnya adalah bahwa hukum suatu perantara mengikuti hukum tujuan yang dituju. Hal ini didukung oleh Al-Quran seperti dalam Quran surah Al-An'am ayat 108 yang melarang mencaci sesembahan orang lain agar tidak menyebabkan mereka mencaci Allah, serta Quran surah An-Nur ayat 31 yang melarang wanita menghentakkan kaki agar tidak menimbulkan fitnah. Dari dalil-dalil tersebut dipahami bahwa jika suatu perbuatan mengarah kepada akibat yang baik maka dianjurkan, sedangkan jika mengarah kepada akibat yang buruk maka dilarang. Dengan demikian, tujuan utama Syad al-Zari'ah adalah mencegah terjadinya kemafsadatan sebelum terjadi. Selanjutnya, pengelompokan Syad al-Zari'ah. Menurut Ibnu Qayyim, zari'ah dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, perbuatan yang pasti menimbulkan kerusakan. Yang kedua, perbuatan yang asalnya boleh tetapi sengaja dijadikan sarana menuju kerusakan. Yang ketiga, perbuatan yang asalnya boleh namun lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. Yang keempat, perbuatan yang pada dasarnya boleh tetapi terkadang menimbulkan kerusakan. Sementara itu, menurut Syatibi, zari'ah dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu yang pertama, perbuatan yang pasti menimbulkan mafsadah. Yang kedua, perbuatan yang kecil kemungkinan menimbulkan mafsadah. Yang ketiga, perbuatan yang besar kemungkinan menimbulkan mafsadah. Dan yang keempat, perbuatan yang mengandung maslahat tetapi berpotensi menjadi sarana mafsadah. Pada kategori terakhir terjadi perbedaan pendapat di mana Imam Syafi'i dan Abu Hanifah membolehkannya karena syarat dan rukunnya terpenuhi, sedangkan Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal melarangnya karena lebih mempertimbangkan dampak buruk yang mungkin timbul. Selanjutnya tentang pandangan ulama tentang Syad al-Zari'ah. Mayoritas ulama atau jumhur menerima Syad al-Zari'ah sebagai metode penetapan hukum karena mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, terutama ulama Malikiyah yang banyak menggunakannya. Mustafa Syalabi mengelompokkan pendapat ulama menjadi 3, yaitu zari'ah yang pasti atau sangat kuat membawa kerusakan sehingga disepakati untuk dilarang, zari'ah yang kemungkinan kecil menimbulkan kerusakan sehingga disepakati untuk dibolehkan, dan zari'ah yang berada di antara keduanya sehingga menyedihkan objek perbedaan pendapat. Dasar yang digunakan adalah kaidah menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, serta jika halal dan haram bercampur maka yang haram lebih diutamakan. Selain itu, terdapat hadis yang menganjurkan meninggalkan perkara yang meragukan. Namun ulama Zahiriyah menolak Syad al-Zari'ah secara mutlak karena dianggap tidak memiliki dasar nas yang tegas, terlalu tergantung pada ijtihad dan mempertimbangkan maslahat, serta hukum syara menurut mereka hanya dapat ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Kesimpulannya, Syad al-Zari'ah merupakan metode dalam usul fikih yang bertujuan menutup segala sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram atau kerusakan. Prinsip utamanya adalah penjagaan mafsadah dengan cara menghindari perantara yang berpotensi membawa kepada pelanggaran syariat.
Mayoritas ulama menerima metode ini sebagai bagian dari ijtihad dalam penetapan hukum, sedangkan ulama Syahiriyah menolaknya karena tidak memiliki dasar nas yang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.